Halo teman-teman, terima kasih sudah tonton video ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, populasi, sampel, dan sampling. Populasi adalah sekelompok individu yang memiliki ciri-ciri khusus yang sama. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya satu orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Sebuah sampel adalah bagian dari populasi. Survei sampel adalah suatu prosedur di mana hanya sebagian dari populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari populasi. Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Karena tidak semua data dan informasi akan diproses dan tidak semua orang atau benda akan diteliti, melainkan cukup dengan menggunakan sampel yang mewakilinya. Nah, teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel, di mana pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Dengan istilah lain, sampel harus representatif menurut Ridwan dan Afdon. Ada dua macam teknik sampling dalam penelitian yang umum dilakukan, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ataupun bagian-bagian dari probability sampling, di mana yang pertama adalah sampling kuota atau berjatah, di mana sampling ini merupakan teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Kemudian yang kedua ada sampling insidensial, di mana sampling ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidensial bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui, itu cocok sebagai sumber datanya. Kemudian yang ketiga ada sampling purposive, di mana sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Kemudian yang terakhir ada sampling jenuh, di mana dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil atau kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Kemudian yang kelima ada snowball sampling, di mana snowball sampling ini merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar, ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Nah, dari jenis-jenis sampling di atas, kita akan masuk kepada soal kasus, di mana soal yang pertama, sebuah penelitian yang berjudul hubungan waktu penyediaan dokumen rekam medis dengan kepuasan pasien pada bagian pendaftaran di Rumah Sakit Umum Permata Bunda Medan. Nah, dari kasus di atas, maka tentukanlah yang pertama ada populasi, yang kedua ada sampel, dan yang ketiga teknik sampling. Untuk pembahasannya berdasarkan dari judul penelitian tersebut, maka untuk populasi pada penelitian tersebut, populasi penelitian ini adalah seluruh pasien rawat jalan di Rumah Sakit Permata Bunda Medan, di mana jumlah populasi pasien dihitung dari rata-rata kunjungan pasien yang datang dalam sehari dalam 1 minggu, yaitu 307 rekam medis. Kemudian untuk sampelnya, jumlah pasien dalam penelitian ini adalah 76 orang pasien rawat jalan. Kemudian untuk teknik samplingnya, teknik pengambilan sampling menggunakan evidential sampling, di mana evidential sampling adalah pengambilan sampel secara eksidensial, berarti sampel diambil dari responden atau kasus yang kebetulan
ada di suatu tempat atau di keadaan tertentu yang sudah ditetapkan. Untuk soal kasus yang nomor 2, di mana seorang peneliti melakukan penelitian dengan judul analisis kelengkapan rekam medis pasien rawat jalan di Puskesmas Sungai Siring, Samarinda. Waktu penelitian ini dimulai penyusunan rencana penelitian hingga publikasi pada bulan Desember 2022 sampai dengan Juni 2023. Lokasi penelitian ini dilakukan di Puskesmas Sungai Siring, Jalan Samarinda Bontang, Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Nah, berdasarkan penelitian tersebut, teknik sampling apa yang digunakan oleh peneliti? Untuk pembahasannya, maka untuk menentukan teknik yang digunakan oleh peneliti, yaitu teknik penentuan yang digunakan dalam penelitian adalah teknik purposive sampling, di mana menurut Wirawan, purposive sampling dikenal dengan sampel penilaian selektif atau subjektif, sampel yang memiliki unit anggota sampel orang, kasus, organisasi, kejadian, atau beberapa data berdasarkan penelitian evaluator. Karena akan melakukan sebuah penelitian yaitu tentang kelengkapan rekam medis pasien rawat jalan, maka sampel yang akan dipilih yaitu orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengisian berkas rekam medis di Puskesmas Sungai Siring. Untuk soal kasus yang nomor 3, sebuah penelitian dengan judul pengaruh perhatian orang tua dan komunikasi keluarga terhadap minat belajar siswa kelas 4A Ngabar Siman Ponorogo tahun pelajaran 2020-2021. Nah, berdasarkan penelitian tersebut, teknik sampling apa yang digunakan oleh peneliti? Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah sampling jenuh atau sampel jenuh, di mana dikatakan sampel jenuh karena pengambilan anggota sampel dengan cara semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jadi dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh dengan menggunakan semua populasi sebagai sampel, yakni semua siswa-siswi kelas 4A tahun pelajaran 2020-2021 yang terdiri dari 20 siswa. Alasan peneliti mengambil sampel kelas 4A yaitu peneliti ingin melakukan penelitian pada kelas atas dikarenakan pada kelas atas kelas yang mengalami minat belajar rendah. Selain itu, karena pada kelas atas siswa lebih bisa memahami pernyataan yang ada di dalam angka. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk kepada menghitung besar sampel atau sampel size, di mana pada materi ini kita akan membahas beberapa rumus. Dengan rumus yang pertama, yaitu rumus besar sampel deskriptif kategori. Teman-teman boleh melihat di layar, ini adalah rumus besar sampel deskriptif kategori. Kemudian ada juga rumus penelitian analitis kategorik tidak berpasangan. Ini adalah rumus dari besar sampel penelitian analitis kategorik tidak berpasangan. Nah, ini juga ada teman-teman tadi kelewatan. Di nomor 2 ada rumus besar sampel deskriptif numerik. Nah, ini adalah rumus dari sampel deskriptif numerik tersebut. Kemudian yang keempat ada penelitian analitis kategori berpasangan, di mana ini adalah rumusnya. Teman-teman boleh lihat di layar. Kemudian ada penelitian analitis numerik tidak berpasangan. Nah, ini juga adalah merupakan rumus dari analisis numerik tidak berpasangan. Kemudian yang terakhir juga ada rumus penelitian analisis numerik berpasangan, juga rumus besar sampel yang digunakan untuk penelitian korelatif. Nah, teman-teman boleh melihat semua rumus ini sudah ada di layar. Nah, dari rumus-rumus tersebut, dari materi rumus tersebut, kita akan membahas tentang
soal kasus, di mana soal kasus yang pertama yaitu sebuah penelitian yang berjudul Perbandingan Tingkat Kemandirian Orang Tua dalam Melaksanakan Simulasi Perkembangan Anak Usia 1-3 tahun di Pedesaan dan Perkotaan. Sampel penelitian ini sebanyak 290 responden dengan masing-masing 145 orang di pedesaan dan perkotaan. Variabel penelitian ini adalah kemandirian orang tua dalam melaksanakan stimulasi perkembangan anak usia 1-3 tahun di pedesaan dan perkotaan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai Juni 2023 di Kecamatan Abian Semal dan Kecamatan Denpasar Selatan. Nah, dari penelitian tersebut, rumus sampel apa yang digunakan oleh peneliti? Pembahasannya, penelitian ini menggunakan rumus besar sampel deskriptif kategori ditambah dengan koreksi total sebesar 75 orang. Jumlah populasi di Kecamatan Abian Semal dalam penelitian ini berjumlah 8.737 dan di Kecamatan Denpasar Selatan berjumlah 7.379, sehingga persentase kelonggaran yang digunakan adalah 0,05 atau 5% dari hasil perhitungan digunakan untuk mencapai kesesuaian. Kemudian soal yang kedua, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan tingkat stres terhadap kualitas tidur pada mahasiswa angkatan 2018 Fakultas WISU di tahun 2022. Tentukanlah rumus sampel yang digunakan oleh peneliti dan berapakah besar sampel yang diperlukan. Nah, pembahasannya, penelitian ini adalah penelitian analisis kategorik tidak berpasangan dengan desain cross-sectional atau potong lintang yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat hubungan tingkat stres dengan kualitas tidur. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa akhir yang sedang mengerjakan tugas akhir skripsi di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara dengan populasi berjumlah 153 orang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kategori tertinggi pada tingkat stres yaitu kategori sangat parah dan kategori tertinggi pada kualitas tidur responden berada pada kategori kurang baik. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat stres dan kualitas tidur. Kemudian soal yang terakhir, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh pendidikan kesehatan tentang manfaat daun terbangun terhadap pengetahuan ibu hamil trimester 3 di Yogyakarta. Nah, dari penelitian tersebut, rumus sampel apa yang digunakan oleh peneliti? Nah, untuk pembahasannya, jumlah sampel yang digunakan ditentukan besarnya dengan jumlah analisis komparatif kategori berpasangan. Karakteristik responden, di mana mayoritas responden berada pada usia reproduktif dengan 83%, dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah SMA 59,8% dan tidak bekerja 53,7%. Serta riwayat persalinan adalah normal 95,1%. Pengetahuan responden. Sebelum menerima pendidikan kesehatan, sebagian besar atau 73,2% responden diketahui memiliki pengetahuan yang baik mengenai manfaat dari daun terbangun. Namun terdapat 14,4% responden yang memiliki pengetahuan cukup dan 12,2% responden yang memiliki pengetahuan kurang tentang manfaat daun terbangun. Setelah menerima pendidikan kesehatan, hampir seluruh responden 97,6% diketahui memiliki pengetahuan yang baik mengenai manfaat daun terbangun. Nah, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Saya undur diri dan terima kasih.